Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Amila Nurul Hidayah dengan NIM 241420002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab dua pertanyaan mengenai pentingnya hukum bisnis bagi pelaku usaha serta peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari pentingnya hukum bisnis bagi pelaku usaha. Jadi, hukum bisnis memiliki peran yang sangat penting untuk pelaku usaha karena menjadi pedoman dan perlindungan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Karena tanpa adanya hukum bisnis, kegiatan usaha bisa berjalan tanpa arah dan berpotensi menimbulkan kecurangan, sengketa, kerugian. Dan dengan adanya hukum, pelaku usaha bisa yang pertama dapat mengetahui hak dan kewajiban seperti dalam hal kontrak, jual beli, dan kerjasama. Kedua, melindungi usaha dari pelanggaran hukum seperti penipuan, uang prestasi, atau pelanggaran merek dagang. Yang ketiga, menciptakan keadilan dan persaingan usaha yang sehat karena semua pihak tunduk pada peraturan yang sama. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor sebab usaha yang taat hukum dianggap profesional dan dapat dipercaya. Menurut Sudarsono 2016 dalam buku Hukum Bisnis dan Etika Bisnis, hukum bisnis adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur aktivitas manusia dalam bidang perdagangan, industri, dan bidang ekonomi lainnya yang berkaitan dengan bidang produksi dan pertukaran barang atau jasa. Jadi bisa disimpulkan bahwa hukum bisnis bukan sekedar pelengkap, tetapi juga fondasi penting bagi kelancaran dan keberlanjutan suatu usaha. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen. Peraturan yang mengatur mengenai Strategi Nasional Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 adalah tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen atau bisa disebut Stranas PK. Isi peraturan ini menjelaskan tentang arah kebijakan nasional untuk memperkuat hak-hak konsumen di Indonesia. Tujuannya agar konsumen lebih terlindungi, lebih cerdas, dan pelaku usaha bisa lebih bertanggung jawab. Ada 4 pilar utama dalam Stranas PK, yaitu yang pertama, pentingnya kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen. Pemerintah memperkuat lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN agar lebih efektif dalam menyelesaikan pengaduan. Yang kedua, ada peningkatan efektivitas penegakan hukum agar pelaku usaha yang merugikan konsumen mendapat sanksi tegas. Lalu yang ketiga, ada peningkatan kesadaran dan kemampuan konsumen melalui edukasi dan kampanye agar masyarakat lebih paham haknya sebagai konsumen. Lalu yang keempat, ada penguatan tanggung jawab pelaku usaha, mendorong pelaku usaha untuk mematuhi standar produk, label, dan layanan purna jual. Dengan kata lain, Perpres Nomor 50 Tahun 2017 menjadi pedoman nasional dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang adil dan berkelanjutan. Dari penjelasan yang sudah saya berikan, dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis dan perlindungan konsumen memiliki hubungan yang erat. Pelaku usaha yang taat hukum bukan hanya melindungi usahanya sendiri, tetapi juga memberikan rasa aman untuk konsumennya. Semoga penjelasan ini bisa menjadi tambahan wawasan kita tentang pentingnya hukum dalam dunia bisnis. Saya Amilah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.